Kalau kita bicara masalah Sambo dan kroni-kroninya, mungkin akan muncul sebuah pertanyaan. Bosan nggak sih kalau tragedi kematian Brigadir Joshua ini terus dikulik? Nah, dalam hal ini bukan masalah bosan atau tidak bosannya kita membahas, tetapi yang penting sekali adalah dalam persoalan ini ada di seberang sana sebuah keluarga yang begitu terhempas jiwanya dengan kematian putra kesayangan mereka, Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Apalagi tewasnya Brigadir J dengan jalan tidak wajar, yaitu pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdi Sambo dan kroni-kroninya. Dan ini sangat terencana, tersistem, terstruktur. Persis ini gaya-gaya mafia. Nah, kembali lagi kita ke persoalan ada sebuah keluarga yang depresi, ya, apalagi seorang ibu yang melahirkan seorang anak dari bayi diurus, kemudian meningkat remaja, setelah itu dewasa dan disekolahkan ke sekolah yang memang diminati oleh almarhum Brigadir Joshua, yaitu menjadi seorang polisi. Nah, seiring berjalan waktu, Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat akhirnya berhasil menjadi seorang polisi yang mempunyai dedikasi yang tinggi dan prestasi yang baik, dan akhirnya terhempas dan menemui ajalnya di tangan seorang mafia Sambo dan teman-temannya dengan sangat terencana dan terstruktur. Namun Sang Maha Pencipta alam semesta dan isinya lebih berkuasa dan akhirnya membuka semua tabir kebobrokan, kelicikan dari mantan Kadif Propam yang satu ini. Nah, kenapa gua bilang bahwa kita tidak ada bosannya untuk membahas kasus ini? Ya karena tadi ada satu keluarga yang begitu mendalam kepedihan yang mungkin terapi atau solusi pengobatannya begitu lama dan bakal membekas seumur hidup. Semuanya berbaur, ya. Rasa sakit hati, dendam, tapi mau dibilang apa? Semuanya sudah terjadi. Semuanya terjadi begitu cepat. Nah, yang tersisa adalah tadi yang kita sebutkan awal dari informasi ini adalah susah, bro. Seandainya ini terjadi, kita balik, bro. Seandainya ini terjadi pada diri
Mr. Sambo ini, anaknya terbunuh sama seperti yang dialami oleh orang tua dari Brigadir Joshua. Nah, gimana rasanya? Hancur, Bu, hancur. Nah, makanya KBRI News dalam hal ini tidak akan mengulik lagi, tidak akan membahas lagi persoalan-persoalan yang secara teknis, bagaimana proses dari hukuman atau katakanlah penyidikan terhadap diri Sambo dan kroni-kroninya ini, tetapi kita lebih fokus kepada rasa empati kita kepada keluarga ya dari Brigadir Joshua Huta Barat. Mudah-mudahan polisi Republik Indonesia sudah bekerja keras dan lebih keras lagi untuk menggiring mafia-mafia ini sampai ke pengadilan dan dijebloskan ke penjara sesuai dengan hukum yang berlaku atau pasal yang dikenakan, yaitu subsidiar pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, junto pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, kemarin Bapak Irwasum Agus Budi Marioto sudah mengumumkan bahwa sedang mempersiapkan berkas-berkas yang akan dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, bro, ini ada catatan ya, sedikit catatan dan sedikit himbauan kepada Bapak Kapolri, Bapak Menko Maritim, Pak Mahfud, ya, dan lain-lainnya, untuk supaya mengawasi dengan ketat, ya, waskat ya, di institusi kejaksaan ini, karena di sini banyak permainan, banyak main mata ya dalam sebuah kasus ya. Apakah kejaksaan ini berutang budi kepada seorang atau seorang itu berutang budi kepada kejaksaan? Jadi saling berkemistri satu sama lain untuk menghalalkan atau membuat sesuatu yang salah menjadi benar, atau sebaliknya yang benar menjadi salah. Jangan sempat terjadi ini di kasus tewasnya Brigadir Sambo, maksudnya tewasnya Brigadir Joshua, ya, karena ini sangat berbahaya nih di institusi kejaksaan ini, bisa diputarbalikkan fakta, ya, karena melihat sosok Sambo yang begitu berpengaruh, seorang jenderal, bisa saja ini menjadi abu-abu, dan bahkan bisa saja yang pernah kita bahas di video sebelumnya, ya, bisa bebas atau dipeti eskan permasalahan ini. Tapi ingat, Bapak Kapolri Jenderal Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah wanti-wanti dan akan bertindak tegas karena diawasi terus oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ya. Jangan ditutup-tutupi, ya. Usut tuntas dan berlakukan hukum yang berlaku di negara kita. Itu pesan Bapak Joko Widodo. Dan satu pesan lagi dari Menko Maritim, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Tidak ada pakai backing-backingan dalam kasus kematian Brigadir Joshua ini. Tidak ada backing. Siapa backingnya? Kasih tahu saya, kata Pak Luhut Binsar Panjaitan. Akan kita robek-robek sampai ke akarnya.
siapa yang backing atau obstruction of justice yang menghalangi penyelidikan dan penyidikan. Kita sikat sampai ke akar-akar begitu ya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi suatu ucapan ataupun pencitraan ya. Maaf, bukan maksudnya kita menuduh atau bapak yang kita harapkan tadi bukan pencitraan atau ya menjelang pemilu 2024 ini mengambil empati masyarakat, mudah-mudahan tidak. Tapi ini kalau kita melihat dari raut wajah Bapak Kapolri dan yang lain-lainnya, ini akan menjadi persoalan yang serius ditangani. Mudah-mudahan ya, yang kita harapkan, masyarakat semua berharap supaya mereka dikenakan pasal yang telah kita sebutkan tadi ya. Hukuman mati 20 tahun atau hukuman seumur hidup. Bagaimana menurut Mas Bro semuanya? Bagusnya apa dihukum mati, ditembak, disetrum ya, supaya membuat jerah yang lain-lainnya ya. Kalau KBRI News sih tiga-tiganya juga bagus itu dilaksanakan. Hukuman mati 20 tahun atau seumur hidup. Nah, itulah Mas Bro ya, yang kita katakan tadi, bosan atau tidak bosannya kita membahas masalah Mr. Sambo ini ya, karena yang lebih penting adalah kita merasakan bagaimana kepedihan yang pasti akan berlarut-larut di dalam keluarga Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Kalau kita ambil contoh ke diri kita sendiri terjadi hal tersebut, subhanallah, mungkin kita nggak sanggup ya, sampai ibunya pingsan, depresi, dirawat di rumah sakit jiwa dan macam-macam untuk pemulihan kejiwaannya, gara-gara Sambo, si perencana, aktor elit yang belum mateng nulis skenario rencana pembunuhannya tersebut. Sudah terbongkar. Matangin dulu bos, kalau mau bikin skenario baru, kalau istilah orang film baru syuting ya. Nah, jadi hasilnya juga mantap. Ini belum matang ente merencanakan pembunuhan, ya begini akhirnya. Siap-siap menerima kenyataan hidup ya. Oke, bro, mungkin informasi pagi ini dari KBRI News cukup sekian ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau kalimat yang tidak berkenan di hati para netizen. Silakan komen di kolom komen, komen yang bersifat mendidik ya, inovasi, motivasi ya, sehingga ini bisa menjadi contoh suri tauladan bagi seluruhnya. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.